I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Wah, nggak terasa nih hari ini kita akan beribadah kembali. Kak Deborah, Kak Tika, dan juga Kak Tracy akan menemani adik-adik semuanya untuk beribadah hari ini. Yuk adik-adik semuanya, sebelum kita memulai ibadah, kakak mau tanya nih, adik-adik sudah mempersiapkan diri adik-adik? Sudah pada mandi? Sudah pada gosok gigi? Sudah pada pakai pakaian rapi? Oke, berarti semua sudah siap ya. Kalau adik-adik sudah mempersiapkan diri adik-adik, yuk sekarang kakak juga mau ngajak adik-adik mempersiapkan perlengkapan ibadah adik-adik. Perlengkapan pertama yang harus adik-adik yang siapkan, yaitu yang pertama Alkitab, yang kedua buku ND, yang ketiga buku tulis dan alat tulisnya. Oke, karena semuanya sudah dipersiapkan, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, kita mau mengangkat satu pujian dan harus semangat. Judulnya Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Yuk kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap! Musik! Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Nah, adik-adik semuanya, kita mau memulai ibadah hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, yuk Kak Deborah mau ngajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Adik-adik boleh duduk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Adik-adik ikutin doa Kak Deborah bersama-sama dalam hati adik-adik ya. Doa dimulai ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk di hari ini ya Tuhan. Engkau masih ya Tuhan memberikan kami ya Bapa kesehatan ya Bapa. Tuhan, biarlah pada hari ini ya Tuhan, biarlah Engkau memimpin dan melindungi kami dalam setiap ibadah kami untuk hari ini ya Bapa. Dan Engkau berkatilah juga ya Tuhan teman-teman kami ya Bapa, dimanapun mereka
saat ini ya Tuhan, lindungi mereka juga ya Tuhan, ibadah mereka Bapa di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Bapa mengirimkan Roh Kudus kepada kami semua ya Tuhan, untuk bisa beribadah hari ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga memohon ya Tuhan, biarlah Engkau ya Bapa yang selalu memberi kami kesehatan. Engkau sehatkan tubuh dan jasmani kami ya Bapa, jauhkan kami dari segala penyakit apapun ya Tuhan. Bapa Allah, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oke, kita masih mau memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau tanya, siapa yang tahu apa sih ini? Ada yang tahu apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah Alkitab. Untuk 3 lagu berikutnya, kita akan nyanyikan tentang ini loh. Sudah siap semuanya? Kakak mau panggil pasukan Kristusnya. Tangannya dikepalkan. Pasukan Kristus, siap! Kita panggil musiknya. Musik! Tepuk tangan semuanya ya adik-adik ya. Ini lagu baru loh. Ini semuanya harus sama-sama belajar ya. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku karunia, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Siapa yang punya Alkitab di rumah? Semua pasti punya ya adik-adik. Kali ini kita akan nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca loh. Jangan lupa baca Alkitab di rumah masing-masing ya. Kita masih tepuk tangan ya adik-adik. Siapkan Alkitabnya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau dulu, kalau mau dulu, kalau mau dulu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau dulu. Siapa yang mau bertumbuh rajin baca Alkitab ya? Jadi selanjutnya kita dengar pesan Yesus apa sih di dalam Alkitab ini? Banyak loh pesan Yesus adik-adik. Dengarkan ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Kita dengarkan sekali lagi apa sih pesan Yesus adik-adik? Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Jadi anak-anak terang ya adik-adik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah
Hukum Taurat yang ke-9. Mari kita sama-sama membacanya. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kembali kita mengangkat pujian. Nah, kali ini kita akan menyanyikan pujian dari buku Ende. Kak Tracy yakin adik-adik semua sudah punya buku Ende ya di rumah. Yuk kita buka buku Ende nomor 766. Judulnya Pada Nauli. Musik. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi satu lagu dulu ya. Lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Asalkan
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Katakan firman-Mu, firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Salam anak-anak yang baik, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa pada ibadah minggu hari ini, masih di rumah kita masing-masing. Sebelum kita membaca firman Tuhan, persiapkan dulu Alkitabnya, persiapkan hatinya. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan bersama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau menjagai kami, Engkau memelihara kami, memberikan kesehatan sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami bersyukur kami boleh memuji nama-Mu Tuhan bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, dan kami akan belajar dari firman Tuhan saat ini. Berikan hikmat kepada kami melalui Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang baik, kita buka Alkitab kita akan baca bersama-sama. Ya, kita akan baca bersama-sama. Saya akan menghitung. Kita mulai 2. Ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik pernah mendengarkan nama Timotius? Pernah dengar? Siapa di antara adik-adik yang pernah dengar nama Timotius? Ada? Pasti ada, ya. Kenapa? Di manakah kita bisa membaca atau menemukan nama Timotius? Nah, salah satu yang paling banyak dikenal orang
adalah nama salah satu kitab dalam Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Timotius dan 2 Timotius. Nah, adik-adik sekolah minggu yang sudah menghafal nama-nama kitab Perjanjian Baru mulai dari Matius sampai dengan Wahyu pasti sudah mengetahuinya. Nah, hari ini kita belajar tentang yang pertama, siapakah Timotius itu? Kenapa namanya begitu penting? Kenapa namanya kita kenal sampai sekarang? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Timotius itu adalah anak yang sangat gigih, yang rajin belajar tentang firman Tuhan, rajin membaca Alkitab atau kitab suci. Nah, sejak kecil dia diajari oleh ibunya atau mamanya, juga neneknya. Mamanya bernama Eunike dan neneknya bernama Louis. Sejak kecil dia diajari dengan baik, diajari membaca atau diajari tentang firman Tuhan di kitab suci. Diajari bagaimana beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dia begitu bersemangat, ya, dia begitu gigih. Tadi firman Tuhan mengatakan, ya, pesan Paulus kepadanya, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, itu artinya bahwa mulai dari kecil Timotius sudah belajar banyak tentang firman Tuhan dari kitab suci. Adik-adik yang baik, siapakah di antara adik-adik yang selalu rajin membaca? Membaca buku apa saja? Apakah buku komik? Apakah buku bacaan cerita bergambar? Atau cerita Alkitab? Membaca Alkitab? Atau juga membaca buku-buku pelajaran atau buku-buku yang lain? Ya, adik-adik pasti senang membaca? Pastilah ya, karena anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang cerdas dan rajin pangkal pandai. Semakin kita rajin membaca, rajin belajar, pasti pandai. Nah, yang kedua, Paulus adalah seorang yang sangat bersemangat mengikut Paulus, sangat bersemangat untuk ikut memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dia mengikuti Paulus, ikut memberitakan firman Tuhan sejak masih usia yang masih sangat muda, yaitu antara 15 tahun sampai dengan 18 tahun. Bayangkan adik-adik, kalau usia adik-adik sekarang mungkin yang anak-anak sekarang yang berusia 15 tahun itu ya paling sekitaran kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA. Bayangkan, anak yang begitu muda seperti itu, tapi dia sudah sangat bersemangat untuk memberitakan Injil. Nah, itu sebabnya Paulus sangat mengasihi dia dan orang Kristen sampai sekarang mengenal namanya. Kenapa? Karena orang yang rajin belajar itu pasti akan menjadi tiruan, akan menjadi teladan. Namanya akan disukai orang, namanya akan diingat orang. Orang rajin belajar itu pasti cerdas, pasti pintar, pasti akan berhasil, pasti akan sukses nantinya di masa depan. Sama seperti Timotius ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan supaya Timotius belajar dan mengingat tentang kitab suci. Yang tertulis di kitab suci adalah firman Tuhan. Nah, kenapa perlu belajar dari firman Tuhan? Karena firman Tuhan akan mengajar kita, membuat kita akan berhikmah, akan menjadi
cerdas. Yang kedua, firman Tuhan itu atau kitab suci atau Alkitab itu bisa menjadi cermin kita mengetahui mana yang benar, mana yang sah, yang salah. Sama seperti cermin, kalau kita melihat wajah kita di cermin, maka kita akan tahu adakah yang masih kotor atau sudah bersih atau sudah rapi pakaian kita ketika kita bercermin. Nah, demikian juga seperti lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas terdiri dari berapa warna? Tiga, yaitu hijau artinya apa? Jalan. Kuning artinya hati-hati. Merah artinya stop atau berhenti. Nah, dengan lampu lalu lintas itu kita tahu kapan kita harus berhenti, kapan kita harus memulai dan berhati-hati, dan kapan kita harus berjalan. Jadi firman Tuhan juga mengajari kita, menuntun kita mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita hindarkan. Nah, sama seperti hukum Taurat yang kita sudah sama-sama hafal. Betul adik-adik? Sudah hafal hukum Taurat? Nah, jangan mencuri, jangan berbohong. Itu artinya bahwa ada yang harus kita hindari, tidak boleh kita lakukan. Nah, ingat dan kuduskanlah hari Minggu, yaitu hukum Taurat keempat. Jadi kita disuruh untuk melakukannya. Jadi firman Tuhan mengajar kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, menghindari apa yang harus kita hindari. Karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, rajinlah belajar dari firman Tuhan, rajinlah membaca Alkitab bersama orang tua, bersama papa, mama. Kalau papa tidak sempat karena terlalu sibuk, tidak sempat beribadah malam harinya, ajaklah mamanya. Kalau mama juga tidak sempat, ya berdoalah sendiri. Ya adik-adik, supaya kita semakin mencintai firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Oleh firman Tuhan, kita akan menjadi anak-anak yang berhikmat, anak yang cerdas, rajin, tahu melakukan yang baik dan tahu menghindari yang tidak baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Kami bersukacita karena Engkau mengajari kami supaya kami mencintai firman-Mu, rajin membaca firman-Mu, belajar dari firman-Mu, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami hindarkan. Bapa di surga, bimbinglah kami anak-anak-Mu supaya bertumbuh dalam firman-Mu seperti Timotius yang ikut menjadi hamba-Mu Tuhan, memberitakan firman-Mu dan menjadi teladan untuk segala perbuatan yang baik. Ajarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik di tengah keluarga kami, di mana saja menjadi teladan yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya, kita tadi sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk, saatnya Kak Deborah mau mengajak adik-adik kembali untuk duduk agar adik-adik bisa mendengarkan warta sekolah minggu yang Kak Deborah sampaikan pada minggu ini. Yaitu untuk warta sekolah minggu yang pertama, yaitu ayat hafalan untuk di minggu ini dari Yohanes 14 ayat 6. Ayat hafalan pada minggu ini Yohanes 14 ayat 6, yang dimana isinya kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kak Deborah ulangin ya ayat hafalannya, Yohanes 14 ayat 6, yang isinya kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Nah, adik-adik jangan lupa ya dibuat video ayat hafalannya. Kemudian videonya boleh adik-adik share ke media sosial adik-adik, ke Facebook maupun ke Instagram. Dan jangan lupa nih adik-adik untuk di-tag Facebook dan Instagramnya ke Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Nah, untuk warta sekolah minggu yang kedua, yaitu untuk aktivitas kelas Nazaret dan kelas Samaria, yaitu bercerita mengenai Alkitab. Nah, bagaimana sih Kak Deborah contohnya? Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Aku Deborah, aku ingin bercerita tentang Alkitab. Alkitab ini merupakan kitab suci bagi orang Kristen. Isi Alkitab ini berceritakan mengenai tentang Tuhan Yesus. Setiap malam, Mama dan Papa selalu menceritakan isi ayat Alkitab ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik bisa bercerita tentang seperti itu. Tapi kalau adik-adik bisa lebih kreatif lagi, lebih bagus. Kemudian setelah adik-adik buat itu, nah adik-adik jangan lupa untuk share video aktivitas tersebut ke media sosial adik-adik, ke Facebook dan Instagram adik-adik. Dan jangan lupa juga untuk di-tag media sosialnya ke Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Nah, untuk warta sekolah minggu yang ketiga nih, untuk aktivitas kelas Kanaan, yaitu membuat kreativitas mengenai buku salib. Nah, apa aja sih Kak Deborah alat dan bahan yang harus disiapkan? Nah, alat bahan yang adik-adik harus siapkan yaitu yang pertama adalah kertas HVS. Adik-adik harus menyiapkan kertas HVS putih. Kemudian adik-adik jangan lupa menyiapkan pensil ataupun pulpen. Kemudian adik-adik siapkan penggaris. Kemudian adik-adik siapkan gunting. Setelah adik-adik menyiapkan perlengkapan ini, nah kemudian cara membuatnya seperti ini adik-adik. Siapkan kertas HVS putih. Kemudian adik-adik lipat menjadi dua ke bagian dalam. Setelah adik-adik lipat menjadi dua seperti ini, nah adik-adik lipat lagi menjadi dua seperti ini. Dilipat menjadi dua. Nah, setelah itu bagian luar ini adik-adik lipat ke bagian dalam seperti ini. Nah, setelah dilipat menjadi dua bagian dalam, bagian belakang tersebut adik-adik lipat juga ke bagian dalam. Nah, dilipat seperti ini adik-adik. Contohnya lipatannya seperti ini ya. Ya, seperti ini. Nah, setelah adik-adik lipat-lipat semuanya, jangan lupa juga adik-adik menggambar pola salib. Pola salibnya adik-adik gambar bisa menggunakan pulpen dan pensil seperti ini adik-adik, dan juga menggunakan penggaris. Nah, setelah adik-adik membuat pola salibnya, adik-adik gunting pola salib tersebut pakai gunting. Kemudian nanti jadinya seperti ini pola salib yang telah adik-adik gunting. Nah, jadinya menjadi buku salib. Setelah adik-adik jadi buku salibnya, adik-adik jangan lupa cover bagian depannya adik-adik bikin ayat khotbah untuk di minggu ini, yaitu dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Setelah adik-adik membuat bagian cover depannya, nah adik-adik buka lagi nih buku salibnya, dan bagian belakangnya adik-adik tulis lagi yang pertama di buku salibnya, yaitu kebenaran. Yang kedua itu kedisiplinan. Yang ketiga itu penambahan pengetahuan. Yang keempat itu pengokohan iman. Jangan lupa ya adik-adik, bagian belakang ini ditulis ya adik-adik seperti ini. Nah, adik-adik juga bisa diwarnain. Nah, setelah adik-adik buat videonya, video pembuatannya, adik-adik boleh share ke media sosial adik-adik, ke Facebook dan Instagram. Kemudian adik-adik tag ke media sosial ke Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota.
Kemudian untuk aktivitas yang selanjutnya, untuk warta yang keempat, aktivitas kelas Tesalonika, yaitu membuat buku mini warna-warni. Cara pembuatannya seperti bagaimana sih Kak Deborah? Nah, cara pembuatannya nanti ada videonya setelah berikut ini adik-adik. Jangan lupa ditonton dan jangan juga di skip. Dan jangan lupa juga videonya adik-adik share juga ke media sosial adik-adik yang adik-adik punya, ke Facebook maupun Instagram. Kemudian adik-adik tag juga ke Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Sekian warta Sekolah Minggu pada minggu ini. Terima kasih. adik-adik, apa kabar semuanya? Nah adik-adik, sebentar lagi bulan Desember akan tiba. Dan ada apa ya di bulan Desember? Ya, kita akan merayakan Natal. Dan untuk tahun ini, Natal sekolah minggu kita ada yang spesial. Kita akan merayakannya secara daring atau online. Gimana ya caranya? Nah, perhatikan pengumuman ini baik-baik ya. Kakak sekolah minggu akan membagikan link untuk mengisi Google Form yang akan dibagikan melalui Sintua Week masing-masing. Adik-adik isi Google Form-nya dengan baik, lalu dikembalikan lagi ke kakak sekolah minggunya mulai dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 5 November. Daftar ya semua, kalau nggak daftar lewat tanggal 5 nanti nggak jadi ikutan. Terus latihannya gimana kakak? Nah, nanti latihannya tunggu pengumuman berikutnya.
Oke, sampai jumpa. Ditunggu ya pendaftarannya. Dadah. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan khotbah dan warta. Semoga adik-adik semakin semangat ya, dan kita semua semakin terberkati. Kembali kita mengangkat pujian, judulnya Ada Satu Sobatku Yang Setia. Yuk kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap! Musik! Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan dikasihkannyalah kamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Adik-adik jaga kesehatan ya. Salam buat orang tua, papa mama, dan tetaplah belajar dari rumah, tetaplah beribadah, membaca firman Tuhan dari rumah. Tuhan memberkati. Salam. Oke adik-adik semuanya, nggak terasa ya ibadah minggu ini sudah mau berakhir. Gimana nih adik-adik ibadahnya hari ini? Tadi nyanyinya pada seru ya, pada asik dong, pada semangat dong tadi ya nyanyinya. Nah, tapi adik-adik jangan pada sedih, karena di minggu depan kita tetap ada ibadah lagi di rumah masing-masing. Dan Kak Deborah tidak lupa ingatkan untuk warta yang tadi, untuk aktivitas, adik-adik jangan lupa untuk dibuatkan videonya dan juga di-share ke media sosial adik-adik, ke Facebook maupun ke Instagram adik-adik. Dan jangan lupa juga untuk di-tag Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Kemudian Kak Deborah tidak lupa ingatin ya adik-adik. Yuk adik-adik jangan lupa ya untuk selalu subscribe
video channel YouTube kita. Dan jangan lupa juga untuk dipencet nih tombol notifikasinya yang berupa lonceng agar adik-adik setiap minggunya adik-adik bisa tahu kapan notifikasi ibadah sekolah minggu HKBP Tangerang Kota. Dan Kak Deborah nih tidak ingatkan juga nih buat adik-adik nih yang tetap di rumah aja maupun yang bakalan keluar dari rumah, jangan lupa nih adik-adik terus menjaga kesehatan adik-adik. Nah, gimana sih cara jaganya? Adik-adik tetap makan makanan yang bergizi seperti sayur, buah, apapun itu ya adik-adik. Nah, dan jangan lupa untuk dicuci tangannya yang bersih sebelum makan. Nah, setelah adik-adik mencuci tangan, apabila adik-adik keluar, jangan lupa menggunakan masker. Masker yang Kak Deborah punya di sini ada masker medis. Nah, maskernya itu gimana sih cara gunainnya? Adik-adik gunakan ke muka adik-adik, kemudian adik-adik pasang ke telinga adik-adik. Nah, setelah adik-adik pasang, semuanya adik-adik terjaga. Oke adik-adik, sekian ibadah hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.